Asal-usul, fisik, dan karakter. Penduduk wilayah Sibalungun sebenarnya Simalungun tergolong dalam suku Batak yang berasal dari berbagai daerah di pesisir Danau Toba. Secara adat dan kebiasaan, mereka memiliki banyak kesamaan dengan penduduk pribumi danau tersebut. Meski demikian, terdapat perbedaan fisik yang nyata. Pria Sibalungun umumnya memiliki perawakan yang lebih kecil dibandingkan pria Toba. Namun baik pria maupun wanita memiliki kulit yang lebih terang dan penampilan yang dinilai jauh lebih baik daripada orang Toba. Masyarakat Sibalungun sangat mengutamakan kebersihan tubuh. Pria, wanita, dan anak-anak terlihat bersih dan mandi beberapa kali sehari di pemandian yang dipisahkan secara ketat berdasarkan jenis kelamin. Hal ini berbeda drastis dengan kondisi di Toba, di mana pemandian campur aduk dan penduduknya umumnya dinilai kotor dalam laporan ini. Dalam hal kemampuan berbahasa, Melayu digunakan secara luas dan fasih oleh para kepala wilayah, serta dimengerti oleh rakyat jelata di banyak daerah. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama antara pejabat pemerintah kolonial dan para kepala wilayah, bahkan di kampung-kampung. Pernikahan, poligami, dan suksesi. Poligami adalah hal umum di kalangan bangsawan, terutama para raja dan tuan terkemuka yang memiliki banyak istri. Sebaliknya, rakyat jelata biasanya hanya memiliki satu istri. Sistem pernikahan mengharuskan mempelai pria membeli istri melalui pembayaran sinamot, yaitu mas kawin, sama seperti di Toba. Namun nilainya di Sibalungun umumnya tidak setinggi di Toba. Adat menetapkan jumlah mas kawin yang berbeda berdasarkan status sosial. Rakyat jelata, $6 jika suami tinggal di kampung istri. $12 jika istri dibawa ke kampung suami, yaitu $2 untuk kepala kampung, $4 untuk raja tuan. Kepala kampung dan tuan kecil, $30. Raja dan tuan berpengaruh, $200. Gelar istri para kepala wilayah adalah puang dengan pangkat yang berbeda. Istri pertama raja disebut puang bolon, sedangkan istri pertama tuan disebut puang huta. Istri pertama haruslah putri seorang raja atau tuan, sedangkan puang lainnya bisa berasal dari rakyat jelata. Putra yang dilahirkan oleh puang bolon dipersiapkan menjadi penerus raja. Jika tidak ada anak dari istri utama, suksesi beralih ke kerabat pria terdekat, yaitu saudara laki-laki atau paman atau anak dari puang dengan pangkat lebih rendah. Para raja biasanya baru mengambil puang bolon pada usia lanjut, yaitu sekitar 30 tahun, dengan tujuan hanya mendapatkan satu putra guna menghindari perselisihan internal di masa depan antar putra dengan pangkat setara. Pakaian, perhiasan, dan senjata. Gaya berpakaian pria telah hampir sepenuhnya mengadopsi gaya Melayu, terdiri dari baju katun, kain, yaitu sarung katun, dan destar. Penggunaan celana dilarang, setidaknya di tanah Jawa dan Siantar. Bahkan orang asing dilarang memasuki rumah para raja dengan mengenakan celana panjang. Pria juga sering mengenakan kain tenun lokal berwarna biru tua, yaitu hiu buatan istri mereka yang tidak memiliki variasi warna atau model seperti di Toba. Selain destar, pria sering mengenakan berbagai jenis topi bundar berwarna-warni. Perhiasan pria terbatas pada cincin jari. Wanita mengenakan kain tenun lokal yang diikat di atas dada dan di bawah ketiak, sama seperti di Toba dan Silindung. Bedanya, wanita yang sudah menikah di Sibalungun tetap berpakaian seperti ini, sedangkan di Toba mereka biasanya membiarkan tubuh bagian atas terbuka. Di kepala, wanita mengenakan kain lipat, yaitu bulang-bulang, dan hiasan rumbai dari anyaman mendong yang dijalin ke rambut. Telinga wanita dihiasi banyak cincin, dengan lubang telinga seringkali dibuat di sepanjang seluruh pinggiran daun telinga. Perhiasan lainnya termasuk cincin jari. Di masa mendatang, diprediksi pakaian adat akan hilang dan digantikan oleh gaya Melayu penuh, seperti yang sudah terjadi di Tanjung Kasau, di mana pria mengenakan celana dan wanita mengenakan baju kurung serta kebaya. Senjata utama meliputi tombak, senapan batu, dan sejenis sabel panjang dan sempit dalam sarung kayu berbalut kain laken merah atau hijau. Terdapat juga berbagai jenis pisau, termasuk parang, yaitu pisu. Parang biasa
yang dibawa hampir setiap orang Sibalungun kelas bawah untuk bekerja di ladang, dapat menjadi senjata yang menakutkan di tangan yang terlatih karena ukurannya yang panjang, lebar, dan berat. Wanita yang bekerja ringan di ladang juga dipersenjatai parang saat pergi ke ladang di pagi hari. Kesenian dan hiburan. Hiburan yang ada meliputi permainan bola Melayu yaitu sipak raga dan tarian. Tari-tarian, baik yang berkostum maupun mengenakan pakaian sehari-hari, tidak begitu dipentingkan seperti di Toba 8. Tarian biasa mirip dengan meni ancak yaitu pencak silat di Mandailing dan Angkola. Tarian berkostum menyerupai tari begu di Mandailing, namun di Sibalungun menggunakan topeng yang dilukis secara lucu, sementara beberapa penari menirukan berbagai hewan dengan kostum yang sesuai. Tarian berkostum ini terlihat antara lain di Pamatang Purba. Wanita hanya berpartisipasi dalam tarian biasa dengan gerakan yang tidak begitu elegan. Instrumen musik sama dengan di Toba dan ansambelnya disebut gandang atau gondang, namun jarang terdengar. Tidak seperti di Toba, di mana pejabat Eropa disambut dengan musik. Selama perjalanan tim laporan ini, penyambutan dengan musik hanya terjadi di Purba, hunian, istana, dan pondok ladang. Rumah para kepala wilayah dan tokoh terkemuka umumnya luas dan gagah, sedangkan rumah rakyat jelata cukup buruk. Rakyat biasa sering tinggal di pondok-pondok kecil di ladang mereka dan tidak kembali ke kampung di malam hari jika pekerjaan sedang banyak. Akibatnya, kampung seringkali kosong di siang hari, hanya menyisakan kepala kampung, beberapa wanita tua, dan anak-anak. Rumah-rumah dibangun tinggi dari tanah, terutama rumah para kepala wilayah dengan lantai setidaknya 2 meter, bahkan hingga 4 meter di atas tanah. Rumah ditopang oleh tiang-tiang kayu berat yaitu biasanya kayu johar yang ditanam di tanah atau diletakkan di atas batu datar. Bentuknya hampir identik dengan rumah Batak di Toba, namun jauh lebih tinggi, lebar, dan gagah. Rumah para kepala wilayah memiliki paviliun tambahan di bagian depan dan seringkali di belakang, di bawah atap terpisah, seperti galeri depan dan belakang. Galeri depan berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan ruang dewan, sedangkan galeri belakang biasanya sebagai dapur. Bagian tambahan ini disebut lapan dan hanya boleh ada di rumah para kepala wilayah. Lapan adalah tempat kepala wilayah menerima kunjungan dan menampung tamu. Rumah utama yaitu health gebol khusus untuk dia dan para istrinya, serta tidak boleh dimasuki pria lain. Bahan bangunan utama adalah kayu johar untuk tiang dan kayu berat lainnya, lantai dari bilah nibung, dinding dari anyaman bambu, dan atap dari ijuk. Papan untuk lantai dan dinding masih jarang digunakan, hanya terlihat di rumah baru Tuan Bandar yang merupakan rumah terindah yang ditemukan dengan panjang paviliun depan dan belakang mencapai 30 meter dan lebar sekitar 10 meter. Semua kepala wilayah terkemuka memiliki hunian serupa. Rumah-rumah rakyat biasa sangat buruk, ringan, dan padat. Berdiri di atas tiang kayu bulat sekitar 2 meter di atas tanah. Beratap alang-alang dan diselesaikan dengan hibung serta pelupu yaitu anyaman bambu. Bentuknya sedikit atau tidak menyerupai model Batak yang dikenal. Sebaliknya, berbentuk persegi panjang biasa dan sangat mirip rumah Melayu. Akibat sering dikosongkan selama berbulan-bulan, banyak dari rumah-rumah ini menjadi lapuk atau runtuh, memberikan kesan menyedihkan bagi pengunjung. Kondisi ini ditemukan di Pamatang yaitu kampung utama residen Raja Siantar dan Tanah Jawa. Di Pamatang Siantar terdapat rumah raja yang tidak besar dan cukup jelek, serta sekitar 30 rumah penduduk yang tampak lapuk di padang rumput terbuka. Di Pamatang Tanah Jawa, terdapat rumah sangat besar milik raja yang tidak berpenghuni dan sangat membutuhkan perbaikan dengan jumlah rumah penduduk yang lebih sedikit daripada di Siantar. Kampung yang gagah dengan rumah-rumah bagus adalah milik Tuan Anggi dari Siantar yaitu Paman Raja dan terutama milik Tuan Purba di Pamatang Purba yang rumah-rumahnya dinilai indah dengan pengerjaan halus. Perabotan rumah biasanya hanya terdiri dari beberapa tikar, pot, wajan, dan peralatan yang nilainya sangat rendah bagi rakyat biasa. Para kepala wilayah memiliki lebih banyak harta
namun secara umum jauh dari kaya. Karakteristik rumah. Rumah kepala wilayah mirip Batak Toba, lebih tinggi dan lebar. Rumah rakyat biasa persegi panjang, mirip rumah Melayu. Rumah kepala wilayah 2 hingga 4 meter, rumah rakyat biasa sekitar 2 meter. Rumah kepala wilayah kayu johar, bilah nibung, atap ijuk, rumah rakyat biasa tiang kayu bulat, bambu, atap alang-alang. Rumah kepala wilayah 8 yaitu galeri tamu atau dewan dan dapur terpisah, rumah rakyat biasa tidak ada. Rumah kepala wilayah megah, kokoh, pengerjaan halus, rumah rakyat biasa buruk, lapuk, rentan runtuh. Rumah kepala wilayah lebih banyak dan berharga, rumah rakyat biasa sangat minim, bernilai rendah. Masalah sosial, opium, dan perbudakan. Madat opium sangat umum di kalangan kepala wilayah Sibalungun dan mereka yang mampu membelinya. Kepala wilayah terkemuka adalah penghisap terberat yang jarang keluar rumah dan menghabiskan sebagian besar waktu bersama istri-istri mereka. Rakyat biasa juga menghisap jika bisa mendapatkan opium. Opium dicampur dengan tembakau dan dihisap dari pipa kayu panjang yang sering dihiasi perak. Hanya beberapa kepala wilayah, seperti Tuan Bandar dan saudaranya Tuan Negeri Badar, yang tidak menghisap opium. Sebaliknya, Raja Maligasya itu sekitar 30 tahun, Raja Siantaria itu sekitar 20 tahun, Tuan Dolok, Tuan Buntu Turunan, dan Tuan Sipolah adalah penghisap harian yang kecanduan. Budak dan orang Gadeya itu, pandelingan ada dalam jumlah relatif besar, namun diperlakukan dengan baik. Perdagangan Buddha tidak lagi terjadi, setidaknya di 3 wilayah yang telah berada di bawah kedaulatan pemerintah kolonial. Para kepala wilayah terkemuka memiliki Buddha terbanyak. Pria bekerja di ladang atau menjadi hulu balang. Wanita dan gadis juga bekerja di ladang, dijual saat usia menikah, atau dijadikan selir oleh majikan. Anak-anak tanpa orang tua menjadi orang Gadeya itu jatuh bolan di rumah para kepala wilayah dan dapat ditebus kemudian. Orang Gade yang memiliki anak akan melihat anak mereka menjadi budak jika tidak dapat menebus diri sebelumnya. Keturunan anak-anak ini juga akan selalu menjadi budak karena di sini budak tidak pernah bisa membeli kebebasan mereka. Utang $9 tumbuh menjadi $21 dalam setahun, setara dengan bunga bulanan $1 per $9. Penghapusan kanibalisme dan kekuasaan kepala wilayah. Praktik kanibalisme yang sebelumnya membuat tanah Jawa sangat terkenal telah dihapuskan. Dulu, kanibalisme digunakan untuk menghukum kejahatan berat seperti perzinaan dengan istri raja, pembunuhan, dan lain-lain. Orang asing yang mengunjungi negara itu tanpa pengetahuan dan persetujuan kepala wilayah juga biasanya dibunuh dan dimakan. Hukuman mati dilaksanakan di kampung utama raja atau tuan terkemuka dengan tikaman tombak. Wajah korban ditutup kain dan tikaman mematikan selalu diberikan dari belakang. Setelah kematian, siapapun bisa memotong sepotong daging dari tubuh dan memakannya dengan berbagai cara persiapan. Praktik ini terjadi hampir setiap bulan, baik di Siantar maupun di Tanah Jawa, bahkan lebih sering di Tanah Jawa. Penduduk di daerah ini jauh lebih patuh kepada kepala wilayah mereka daripada penduduk di Toba. Para raja dan tuan memiliki otoritas yang jauh lebih besar atas bawahan langsung mereka, yang ditunjukkan dengan hormat yang jauh lebih besar dalam cara menyapa, yaitu sembah dan interaksi secara keseluruhan. Orang dengan pangkat lebih rendah tidak boleh duduk dan makan bersama orang yang lebih tinggi. Mereka harus menunggu sampai yang lebih tinggi selesai dan baru bisa menikmati sisanya, yaitu mangan lapan. Rakyat jelata hampir sepenuhnya bergantung pada kepala wilayah dan dieksploitasi oleh mereka dengan pajak yang dipungut dari berbagai produk bumi, ternak besar dan kecil, serta barang dagangan, guna memungkinkan para kepala wilayah menjalani kehidupan yang malas dan nyaman. Dari 3 kambing atau 3 ayam, 1 harus diberikan kepada raja atau tuan, dan untuk sebagian besar hal lainnya, pajak mencapai 1 dari 10 unit. Meskipun wilayah Sibalungun memiliki potensi luar biasa untuk pengembangan sawah irigasi yang indah, praktik ini hampir tidak ditemukan
kecuali di lanskap-lanskap sepanjang tepian danau. Penduduk setempat memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan membuka ladang di tengah hutan. Proses pembukaan ladang dimulai dengan menebang pohon-pohon besar dan vegetasi lainnya yang kemudian dibiarkan mengering sepenuhnya di bawah terik matahari sebelum dibakar. Tanah tidak diolah lebih lanjut, hanya dibersihkan seadanya dan ladang pun siap ditanami. Ladang-ladang ini hanya dikerjakan selama beberapa tahun sebelum ditinggalkan karena penduduk tidak mengenal sistem pemupukan. Saat kesuburan tanah habis, mereka mencari lahan hutan baru yang cocok, sebuah praktik pemanfaatan lahan yang merusak hutan-hutan terindah di negeri ini. Ladang yang ditinggalkan perlahan berubah menjadi padang alang-alang sebelum akhirnya tertutup kembali oleh semak belukar dan kerumunan pohon muda. Komoditas utama yang ditanam di ladang-ladang ini meliputi padi, jagung, keladi, dan sedikit sayuran yang menjadi makanan pokok penduduk. Selain itu, ditemukan juga tanaman tabu, kopi yaitu sangat jarang, kapas dalam jumlah cukup besar, serta perkebunan lada, tembakau, dan getah perca, bahkan pohon pala. Tanaman kapas yang tampaknya dari jenis yang sama dengan kapas di Palembang dan berkualitas baik, dulunya ditanam lebih luas, terutama di tanah Jawa, yang pernah menjadi lumbung kapas bagi wilayah Toba. Namun, posisi kapas mentah kini mulai tergeser oleh benang Eropa yang didatangkan dalam jumlah besar dari Sibolga ke Balik dan tempat-tempat lain di wilayah kekuasaan kita di tepian danau yang kemudian menyuplai benang kapas ke hampir seluruh daerah di sekitar danau. Kapas mentah kini hanya didatangkan dari tanah Jawa oleh penduduk dari lanskap Girsang, Sipangan Bolon, dan Dolok Paribuan, serta dibawa ke Onan Tiga Raja di Ajibata, di mana kapas tersebut mulai tersisi oleh benang Eropa yang didatangkan dari wilayah kekuasaan kita. Tanaman tembakau tumbuh sangat baik di daerah ini, terutama di tanah Jawa, namun kualitas dan permintaan pasarnya belum dapat dinilai. Perkebunan lada ditemukan di hampir semua tempat, namun budidayanya tampaknya baru diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir dan harganya dilaporkan telah turun drastis. Pohon kelapa dan pohon buah-buahan lainnya tumbuh di sekitar kampung, tetapi pohon kelapa banyak rusak karena parasit, kemungkinan akibat kurangnya perawatan. Budidaya palem aren cukup umum, demikian pula nibung dan pinang. Nibung digunakan untuk membangun rumah, sedangkan pinang digunakan untuk menyirih. Kebiasaan menyirih sangat umum di Sibalungun, baik di kalangan pria maupun wanita. Penduduk di sini, seperti halnya di Toba, jarang merokok, tetapi tembakau selalu dikunyah dengan atau tanpa sirih. Para pria biasanya mengunyah tembakau sepanjang hari, membiarkannya setengah menjulur dari mulut dan tidak membuangnya bahkan saat berbicara. Di ladang-ladang tanah Jawa, terlihat contoh-contoh tanaman jagung dan keladi dengan pertumbuhan luar biasa dan ukuran raksasa, bukti kesuburan tanah yang luar biasa. Kopi hampir tidak ditemukan, tetapi wilayah ini berpotensi besar untuk pengembangan perkebunan kopi, tebu, dan tembakau yang indah. Sulit membayangkan lahan yang lebih indah dan cocok untuk budidaya, hutan-hutan yang luas, berat, dan subur dengan pengairan yang melimpah, dan topografi yang hampir sepenuhnya datar. Penduduk yang hidup terlalu mudah di negeri ini cenderung malas untuk menekuni budidaya sawah atau kopi secara sungguh-sungguh, kecuali jika nantinya dipaksa. Hambatan besar lainnya adalah jumlah penduduk yang masih sangat sedikit, mengingat luasnya wilayah ini. Meskipun demikian, tugas utama pemerintah haruslah mendorong penduduk untuk mulai membangun sawah irigasi yang teratur, karena inilah satu-satunya cara untuk menyatukan mereka dalam permukiman yang lebih besar atau kecil. Saat ini, penduduk hidup tersebar di ladang-ladang mereka yang seringkali terletak jauh dari kampung. Tidak heran jika mereka lebih memilih tinggal menetap di sana daripada harus bolak-balik ke kampung setiap malam. Gaya hidup seperti ini menimbulkan kesulitan besar bagi pemerintah dan para kepala wilayah dalam jangka panjang. Dibutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, hanya untuk mengumpulkan sebagian penduduk. Kesulitan ini akan semakin terasa saat jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya harus dibangun di masa mendatang. Menurut pandangan saya,
Penduduk tidak mampu melakukan semua ini dan tentu saja tidak dapat perlahan-lahan mengolah seluruh tanah yang indah ini. Untuk itu, industri pertanian Eropa harus dilibatkan, setidaknya jika ditemukan orang-orang yang masih ingin mencoba peruntungan dengan berbagai budidaya di daerah ini pada masa sekarang. Lahan kosong yang tak terolah tersedia sangat luas untuk tujuan ini, dan para kepala wilayah memiliki hak dan wewenang untuk menyewakan atau meminjamkan lahan tersebut kepada siapapun yang mereka kehendaki, sebuah praktik yang juga berlaku di hampir seluruh wilayah Toba. Bedanya, di daerah sekitar danau dan di dataran tinggi yang telah berada di bawah pemerintahan kita, hampir tidak ada lagi lahan kosong yang subur yang tersedia.